Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin film yang sempat menimbulkan, ya bisa dibilang kontroversi ya, beberapa waktu yang lalu. Sempat bikin banyak orang tuh marah-marah. Bukan karena konten filmnya, tapi karena proses perilisannya yang sangat ribet. Yaitu ada The Red Envelope. Ini adalah film terbarunya GDH ya, film Thailand yang merupakan remake dari film Taiwan. Jadi ini film Thailand yang remake film Taiwan yang berjudul Marry My Dead Body. Itu sempat jadi wakilnya Taiwan di Oscar tahun 2024, cuman gak dapet nominasi. Ya buat lo yang aktif di medsos pasti tahu keributan apa yang tadi gue singgung sedikit. Jadi rencana awalnya Red Envelope ini mau rilis kalau nggak salah tuh 30 April ya. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah tuh 30 April dan mau ada special screening beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi udah dijual tiketnya, terus of course ya orang-orang itu pada beli special screening, advance screening, termasuk fans dari aktornya yang banyak banget fanbase-nya itu. Nah tapi kemudian H-1 screening tiba-tiba dari pihak distributornya itu menyampaikan kalau batal screeningnya. Jelas pada ngamuk anjir. Gue sendiri walaupun mungkin gak bakal ngamuk tapi akan kesel ya, karena wah H-1 gue udah beli, meskipun akhirnya refund juga ya duitnya, cuman kan come on, H-1 men. Jadi waktu itu katanya advance screening itu batal dan tanggal tayangnya sendiri akhirnya mundur sampai waktu yang gak ditentukan, itu karena urusan sensor, dan akhirnya baru tayang kemarin ya tanggal 14 tuh, setelah mundur berarti 2 mingguan. Nanti akan gue bahas juga urusan sensor film ini nanti agak-agak di belakang ya. Jadi harap bersabar kalau ada yang pengen nanya sensornya gimana bang, terus pendapatnya gimana soal sensornya, nanti di belakang kan gue bahas. Tapi gue mau ngomongin dulu soal filmnya itu sendiri. Kalau ngomongin film-film GDH ya, mau apapun genrenya, mau itu thriller, mau itu drama atau komedi, satu hal yang sering diekspektasiin kan adalah gimana filmnya itu bakal bikin nangis. Gue nonton Red Envelope jujur datang dengan ekspektasi yang sama, dan apakah gue nangis? Sempet gue terharu itu di ending. Di konklusi gue gak akan spill konklusi di belakangnya gimana, tapi intinya di part itu filmnya tuh kayak nunjukin bahwa marriage, pernikahan, apapun itu pernikahannya, mau itu pernikahan hetero atau pernikahan gay, intinya adalah proses penyatuan dua keluarga. Dua keluarga yang tadinya itu asing, gak saling kenal, itu akhirnya bersatu. Buat orang yang menikah ataupun keluarganya, proses pernikahan itu adalah proses menambah orang yang penting dalam hidup kita. Orang yang sayang sama kita tuh harusnya nambah, orang yang kita sayang juga harusnya nambah. That's why marriage is essentially a beautiful thing. Cuman ya pelaksanaannya kan sekarang banyak yang ngaco ya. Tapi dasarnya marriage itu adalah hal yang indah, karena dua keluarga yang tadinya itu asing menyatu. Yang tadinya gak peduli satu sama lain tuh jadi sayang. Itu yang dimunculin sama konklusi Red Envelope, dan gue terharu sama itu. Tapi di saat bersamaan gue juga agak harusnya ini yang sepanjang 2 jam lebih filmnya itu dieksplorasi. Durasinya panjang loh, 2 jam loh, 2 jam lebih, bahkan 2 jam 5 menit. Dan dia punya banyak isu yang bisa diangkat, dari isu marriage yang tadi gue bilang, isu keluarga, terus isu soal orientasi seksual, yang BTW kalau di Thailand itu gay marriage udah dilegalin ya dari Januari 2025. Banyak banget hal yang bisa diangkat, cuman semuanya itu bukannya digali sama filmnya, tapi sebatas dijadiin pernak-pernik buat humor aja. Gue nggak bilang ini film jelek, tapi dia bisa jauh lebih bagus, harusnya lebih bagus. So di sini protagonis kita namanya adalah Man. Dia ini informan kepolisian yang agak nggak kompeten ya. Sampai suatu hari dia itu mungut sebuah amplop merah yang ternyata bukan angpau, tapi itu adalah sesuatu yang membuat dia harus melangsungkan pernikahan gaib dengan arwahnya Titi. Jadi pas dibuka amplopnya itu isinya bukan duit, tapi kuku sama rambut dari si Titi itu, dari jenazahnya dia. Jadi singkatnya si Titi itu dulu meninggal karena kecelakaan sebelum dia sempat menikah, dan nenek dia si Amah itu pengen mewujudkan impian cucunya tersebut. Masalahnya Titi adalah seorang gay yang bikin keinginannya buat nikah itu gak pernah direstui sama bapaknya. Jadi Titi itu emang sejak kecil nggak akur lah sama bapaknya. Jadi si bapak itu ngasih dia mainan robot-robotan tuh, harapannya kan dulu biar wah anak saya jadi anak laki-laki yang maco. Begitu didapat sama si Titi, bukannya dimainin buat berantem-beranteman tuh, tapi dirias, dipakein gaun dan segala macem. Dan si bapak nggak suka. That's why mereka berdua tuh nggak akur hubungannya. Ya dari sekilas aja sinopsis yang gue sampein tadi, lu pasti bisa membaca lah kalau wah anjir, ini Red Envelope sebenarnya punya potensi yang tinggi banget. Dia punya semuanya. Mau itu sebagai film komedi yang lucu,
mau itu sebagai drama yang punya dampak emosi, dia tuh punya semua materinya, dia punya semua bekalnya. Misal soal dinamika dua karakter utamanya deh. Jadi si Men itu kan akhirnya ketemu sama Titi ya, setelah ada pernikahan antara mereka berdua, pernikahan arwah itu, akhirnya si Men itu bisa ngelihat Titi, bisa berkomunikasi sama dia. Dan awalnya dia takut, bukan cuman karena dia itu ngelihat hantu, bukan cuman karena Titi itu seorang hantu, tapi karena dia adalah gay. Jadi intinya Men tuh kayak jijik pada sesuatu yang dia itu nggak tahu, sesuatu yang buat dia tuh asing, sesuatu yang ya stereotype gay di mata para hetero, mata para cowok-cowok yang katanya normal itu kan, wah anjir ini pasti menjijikkan, mesum, apalah, ngondek dan lain-lain ya. Dan si Men itu masih terjebak di pola pikir itu, sedangkan si Titi di lain pihak itu pengen orang-orang kayak Men nggak segampang itu ngejudge identitas dia. Itu kan dinamika yang menarik sebenarnya dan penting banget untuk disampaikan ya. Cuman sayangnya skripnya itu kayak nggak mendukung dinamika kompleks antara dua karakter utamanya itu buat jadi sesuatu yang lebih dalam. Naskahnya itu bagus dalam hal menghibur penonton. Dia bagus merangkai cerita yang bikin penonton itu nggak bosen selama 2 jam. Fun ceritanya, alurnya itu menyenangkan, tapi tidak dalam hal merangkai cerita yang lebih impactful. Soalnya gini, alurnya itu fokusnya adalah menyoroti investigasi tentang gimana sih sebenarnya kebenaran di balik kematian si Titi. Karena ada kecurigaan nih, kayaknya bukan kecelakaan biasa deh. Penyelidikan yang awalnya simple itu lama-lama berujung jadi sesuatu yang lebih gede anjir. Dari menyelidiki kematian seorang laki-laki biasa, penyelidikannya itu bergerak ke arah sesuatu yang lebih berbahaya, yang menyinggung soal bandar narkoba kelas kakap lah, konspirasi ini itu. Itu cerita yang fun. Apalagi presentasi dari sutradara itu cepet, temponya itu cepet, dinamis, nggak yang stagnan, nggak yang berlama-lama stay di satu titik. Itu gerakannya cepet. Dan cerita investigasi kayak tadi kalau dikemas dengan komedi kan emang menyenangkan ya, emang lucu ya, absurd, lucu. Jadi nggak pernah ngebosenin emang Dread Envelope ini. Tapi karena alurnya itu liar banget ya, bisa tiba-tiba itu escalate ke sesuatu yang lebih tinggi lah, bergerak ke sana sini dengan cepat, liar banget. Saking liarnya itu kayak sulit buat ada perasaan peduli sama karakternya. Kayak ceritanya itu lebih pengen ngajak penonton ketawa ke TV bareng sama karakternya daripada munculin ikatan emosi antara kita dengan mereka. Ya kalau ngomongin komedinya, ini masih nggak jauh-jauh dari komedi nakal lah, yang sebenarnya agak gue sayangkan sih. Sedikit, nggak banget sih, agak sedikit gue sayangkan. Karena kayak kenapa sih kalau misalkan lu ngomongin soal LGBTQ tuh harus kental dengan komedi-komedi yang jorok. Ya mungkin itu karena masih Asia kali ya, karena kalau lu bandingin dengan let's say Europe atau Hollywood itu kan sudah lebih terbuka sama hal tersebut. Jadi komedinya sendiri nggak melulu soal ya selangkangan, soal kelamin dan segala macam. Di sini masih berkutat di hal itu. Cuman ya oke lah, ini masih konteksnya Asia, dan Thailand sendiri emang terkenal dengan jokesnya yang agak liar ya, so jadi gue masih nggak terlalu mengeluhkan itu. Dread Envelope ini kayak gabungan kalau gue lihat komedinya ya. Gabungan antara komedi yang udah usang sama komedi yang kreatif. Kalau yang muncul itu yang usang, gue tuh kayak masih ada komedi kayak gini, kayak yang sering diulang-ulang nih ya, ngocok botol minuman sampai muncrat. Itu kan udah sering lihat dari zaman kapan anjir. Tapi ada juga yang kreatif, beberapa komedinya tuh kreatif, unexpected. Kayak di awal tuh ada komedi soal asap yang membentuk cons, itu kreatif, gue ketawa nonton itu. Dan banyak lah contoh-contoh komedi lain yang kreatif. Jadi gue masih tetap terhibur nonton Dread Envelope. Apalagi dua aktornya, si namanya susah lagi, maaf ya fansnya kalau gue salah nyebut, si Putipong Asaratanakul sama Creed Amnuai Deathcorn. Anjir, gue tahu gue menghancurkan nama mereka, tapi intinya itulah, maaf para fansnya. Tapi intinya mereka berdua itu mainnya bagus dalam arti mereka bisa balancing antara komedi sama drama. Pada saat harus ngelawak, harus ngebanyol, mereka tolol banget. Di saat nantinya harus lebih serius, di momen yang lebih dramatik, bisalah bikin yang nonton itu ikut kebawa sama perasaan yang dimunculin sama karakternya. Well, intinya sih Dread Envelope ini tidak jelek, jauh dari jelek, sama sekali nggak jelek. Cuman yang agak gue sayangkan adalah dia nggak berhasil memaksimalkan potensi dia. Agak disayangkan itu, soalnya tahun kemarin GDH itu udah punya film tentang LGBTQ yang jauh lebih sensitif, yang punya penceritaan kuat, yaitu di The Paradise of Thorns ya. Itu kan bagus banget, isunya itu diangkat dengan sensitif
sensitivitas yang tinggi, dramanya kuat. Agak gue sayangkan karena artinya GDH itu punya track record yang bagus di tema yang mirip tuh. Nah, ini dengan isu yang serupa walaupun cerita dan approach yang jauh beda ya, kok hasilnya jomplang. Tapi masih fun dan bukan berarti relevansinya itu berkurang. Nah, ini gue bahas soal sensornya nih ya. Gue masih merasa Red Envelope itu penting buat ditonton. Apalagi setelah gue nonton filmnya dan gue ngelihat sensornya seperti apa. Bahkan setelah nonton ya, istri gue tuh ngomong, pengen deh nonton film ini lagi pas udah tayang di streamingan apapun itu ya, mau itu klik film karena distributornya atau mungkin tayang di Netflix, gue nggak tahu. Pengen nonton lagi. Kenapa? Karena pada saat nonton di bioskop itu experience-nya berkurang, men. Pertama karena sensor seperti biasa deh, sensor blur, sensor potong yang BTW gue tahu distributornya sudah sangat berjuang keras untuk ya berdiskusi, untuk bertarung melawan bapak-bapak dan ibu-ibu yang katanya menyuruh kita untuk sensor mandiri, tapi udah dikasih 21 plus masih dipotong-potong. Gue tahu distributornya sudah berjuang untuk hal itu dan gue berterima kasih untuk itu. Tapi kadang konyol banget yang dipotong. Gue masih paham di saat ada adegan nampilin foto dua orang cowok saling bermesraan itu di blur. Ya secara personal gue gak menganggap itu hal yang aneh sih. Cuman oke lah, gue berusaha mengikuti pola pikir orang-orang konservatif di LSF. Oke, gue paham. Mereka lagi bercumbu gitu di blur. Oke, gue paham. Tapi di saat ada adegan dance battle cowok antar cowok yang mungkin akan ada adegan-adegan yang agak agresif gitu, itu dipotong dengan sangat brutal. Gue mempertanyakan, man, it's not even a gay thing. Kalau yang lu takutin adalah soal gay, cowok ngedance, sexy dance itu bukan gay thing. Mau lu hetero, mau lu gay, dance dengan seksi, dengan agresif itu normal. Jadi kenapa kalau yang lu takutin adalah gaynya, adegan ngedance itu lu potong? Sama yang kedua yang gue juga garu-garu kepala adalah subtitlenya. Gue nggak tahu kalau yang ini dari siapa ya. Bisa jadi memang distributornya itu merasa kalau oke lah biar kita nggak perlu ribet-ribet melawan mereka, udah kita giring persepsinya ke arah yang berbeda dengan subtitlenya gitu. Gue nggak tahu kalau yang ini, gue nggak tahu ya. Tapi jelas subtitlenya itu disensor dalam tanda kutip. Suami itu diubah jadi teman dekat, menikah diubah jadi bersama, dan masih banyak hal yang lain lagi. Itu kayak nganggep penonton kita goblok anjir. I mean, lu dateng udah nonton Red Envelope, kan lu udah tahu, penonton udah tahu mereka akan melihat apa. Mereka akan melihat gay marriage, mereka akan melihat gay couple, akan melihat cowok punya suami gitu. Ngapain subtitlenya lu ubah? Apa yang mau lu sensor? Penonton udah tahu. Penonton gak goblok, apalagi ini usianya 21 plus. Kalau kuliah dan lulus tepat waktu itu udah sarjana. Masa masih lu goblokin dengan subtitle yang dipelintir-pelintir kayak gitu? Anjir lah. Ya hal-hal seperti itulah yang bikin gue ngerasa The Red Envelope ini walaupun tidak maksimal tetap penting buat lu tonton. Oh ya, skor gue lupa, sorry. Anjir, keburu emosi tadi. Kalau skor buat Red Envelope gue kasih 6,5 dari 10 lah. It's a decent movie, tapi itu tadi ini kerasa sangat relevan. Melihat sensornya yang seperti itu, ini jadi penting untuk ditonton. So, mau lu fans aktornya atau bukan, mau lu fans film Thailand atau bukan, kalau ini tayang di kota lu, karena ini limited ya, kayaknya gue lihat sangat limited. Jadi kalau misalkan masih tayang di kota lu, silakan ditonton. Mungkin lu akan kesel, ya ngapain gue tonton kalau misalkan ada sensornya. Gue nggak bohong kalau itu mencederai experience-nya. Jujur itu membuat experience-nya nggak maksimal. Tapi kalau misalkan ini film rame, itu kan adalah sebuah statement tersendiri. Statement kalau nih loh, ternyata film soal gay marriage dan sebangsanya itu punya peminat di Indonesia. Lu mau ngomong apa terus? Tapi kalau misalkan filmnya sepi, kan LSF dan lain sebagainya bisa berasumsi kayak, ya tuh penontonnya dikit, ngapain kita ACC, ngapain kita lolosin. Nah, minimal kalau rame mereka akan berpikir ulang. So silakan ditonton. Dan buat yang nonton bisa isi di skorefilm.com reviewnya ya, silakan diinput di sana skornya, reviewnya seperti apa, silakan. Dan seperti biasa gue mengucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much. Tir Sobat juga makasih. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.